Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi laporan kami yang berjudul yaitu Prediction KNN, yang mana di sini disusun oleh Ahmad Mubdillah Zuardi, Dia Mawarni, Muhammad Anugrah Sebitul Azmi, Muhammad Bisri, Muhammad Razib Aditya, Muhammad Rifki Insani, Muhammad Rizki, dan WK Ataya. Di sini ada pendahuluan yang mana pada pendahuluan ini menjelaskan bahwa di zaman era digital sekarang data terus berkembang sangat pesat. Setiap hari jutaan data baru dihasilkan, baik itu dari media sosial atau transaksi online atau sensor dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada berbagai tantangan, yaitu tantangannya bagaimana kita bisa memanfaatkan data tersebut menjadi informasi yang sangat berguna. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasi data adalah KNN ini, atau sering disebut Nearest Neighbor Board. KNN adalah metode yang sangat sederhana tapi cukup efektif, terutama jika digunakan pada data yang sudah memiliki label. Cara kerja dari metode KNN ini adalah dengan melihat data yang paling dekat dengan data yang diuji berdasarkan jarak dengan ruang fitur dan kemudian mengelompokkan data tersebut. Dan di sini tuh ada 6 metode yang akan dibahas pada laporan ini, yaitu pertama, metode kajian terhadap 3 paper ilmiah yang membahas metode KNN ini. Kemudian ada poin kedua, yaitu penjelasan tahapan pre-processing data secara step by step. Kemudian poin ketiga yaitu perhitungan manual metode KNN dengan langkah-langkah rincinya. Poin keempat yaitu penyajian bagan atau alur diagram perhitungan KNN. Kemudian poin kelima yaitu implementasi metode KNN menggunakan platform Google Colab. Keenam, analisis terhadap hasil perhitungan dan evaluasi kinerjanya. Kemudian di sini ada studi literatur, yaitu 3 artikel terkait metode KNN. Di sini artikel pertama dari Advernesia 2018 menjelaskan prinsip dasar KNN, yang mana dikatakan bahwa KNN bekerja dengan mengukur jarak antara data baru dengan data yang sudah ada, kemudian menentukan kelas berdasarkan mayoritas tetangga terdekat. Akurasi sangat dipengaruhi oleh nilai K dan metrik jaraknya. Kemudian artikel kedua yaitu dari Kantin IT 2020 menyajikan KNN dari sisi praktis dan aplikatif. Artikel ini menekankan bahwa KNN sering digunakan pada klasifikasi gambar dan pengenalan pola. Ilustrasi yang disajikan sangat membantu untuk pemula. Kemudian ada artikel ketiga dari India Dev 2021 yang mana menyoroti kesederhanaan dan kemudahan penerapan KNN serta kapan metode ini cocok digunakan. Biasanya artikel ini juga memberikan tips KNN sebaiknya digunakan atau tidak, misalnya saat data terlalu besar atau tidak terstruktur. Kemudian di sini ada step by step pre-processing data atau transformasi data. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tahapan pre-processing data atau yang biasa disebut dengan transformasi data. Pre-processing data adalah langkah awal yang sangat penting pada metode KNN ini pada pengolahan data, karena data mentah yang kita dapatkan biasanya belum siap langsung digunakan oleh algoritma seperti KNN. Tujuannya agar data itu lebih terstruktur, seragam, dan siap diproses, baik secara manual dengan bantuan tools, yaitu Google Colab yang nanti akan dijelaskan. Kemudian data awal dan sumber bentuknya, yang mana data yang digunakan awalnya yaitu dari file Excel yang telah diberikan. Kemudian berbagai indikator sosial ekonomi dari sejumlah kabupaten atau kota
indikator berupa nilai angka atau persentase. Misalnya seperti persentase penduduk miskin, kemudian ada rata-rata lama sekolah, kemudian ada pengeluaran per kapita, ada indeks pembangunan manusia, dan ada indikator lainnya seperti pengangguran dan akses sanitasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu langkah pertama transformasi, yaitu adalah mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, lalu mengubah kategori tersebut menjadi angka numerik. Contohnya misalnya pada persentase penduduk miskin, misalnya persentase itu rendah, saya klasifikasikan sebagai tidak miskin diberikan nilai 1. Kemudian jika persentase sebagai menengah, maka akan diberikan nilai 2, dan persentase tinggi sebagai miskin itu akan diberikan nilainya 3. Kemudian menerapkan transformasi ke indikator lain yaitu rata-rata lama sekolah. Misalnya kurang dari 8 tahun itu termasuk rendah yaitu dengan nilai 1, 8 sampai 10 sedang dan masuk ke nilai 2. Kemudian lebih dari 10 tahun maka itu nilainya tinggi dan bernilai 3. Seperti yang ada pada laporan ini, yaitu contoh pada IPM, yaitu misalnya nilai di bawah 65 kita masukkan ke kategori rendah, antara 65 sampai 75 sebagai sedang, dan di atas 75 sebagai tinggi. Lalu masing-masing diberikan nilai 1 dan 2 untuk menentukan range-nya. Kemudian seluruh proses transformasi ini dilakukan langsung diterapkan pada Excel dengan menggunakan rumus-rumus yang ada, fungsi logika seperti if, and, dan or, agar data bisa secara otomatis diklasifikasikan sesuai kriteria yang telah kita tentukan tadi itu. Dengan begitu, kita bisa mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih siap digunakan untuk keperluan analisis atau visualisasi kita. Kemudian data yang sudah terklasifikasi ini dapat dibentuk basis informasi yang rapi dan terstruktur yang dapat memudahkan proses pengambilan keputusan atau analisis lanjut di tahap berikutnya. Kemudian di sini ada perhitungan manual step by step metode KNN yang mana akan dijelaskan oleh M. Rizky. Ya, jadi setelah dilakukan transformasi tadi, kita sudah bisa melakukan metode KNN tadi dengan rumus data yang baru tadi dikurang data yang sudah ada dari kolom dikurang data yang baru ditambah dan dikuadratkan dan diakarkan. Implementasinya seperti ini. Contoh kita punya data sampel baru di sini. Data baru. Lalu kita coba hitung dengan rumus yang tadi. Jadi ini rumusnya tadi data dari awal dikurang dengan data baru yang dimasukkan tadi. Jadi kita ganti di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita aplikasikan sampai bawah. Sini tambah. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Tapi ini belum diurutkan datanya. Jadi agar dapat menggunakan metode KNN ini kita harus mengurutkan dulu datanya dengan rumus seperti ini. Kalau dari Word-nya tadi, yang ini. Kalau dari Word-nya tadi rumusnya untuk mengurutkan data tadi menggunakan kode SMAL. Jadi dengan kode SMAL ini untuk menentukan data paling rendah dari semua row yang kita pilih. Dan row ini untuk menentukan urutan keberapa, misalkan A1, jadi terendah yang paling pertama. Jadi pengaplikasiannya seperti ini. SMAL, lalu kita blok ini, dan row 1, jadinya mencari nilai terendah pertama dari semua data ini, dan dapatkan hasilnya ini. Kita tarik ke bawah.
Oh, ini kurang satu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi agar bisa dihitung menggunakan metode KNN. Jadi lanjut kita aplikasikan metode KNN-nya dengan rumus seperti ini. Jadi rumus Excel yang digunakan untuk menentukan klasifikasi berdasarkan nilai K adalah if, conif, W2 ini tadi itu kolom ranking jarak tadi dari data baru ke seluruh data latih. Habis itu ada kolom M2 sampai M515 yaitu kolom label tadi, kemiskinan yang data mentahnya. Jadi yang menentukan jumlah miskin atau tidaknya dari kolom M ini. Jadi habis itu ada kode conif tadi untuk menghitung berapa banyak dari 100 tetangga terdekat. Misalkan kita ambil 100 tetangga terdekat dulu. Jadi menggunakan rumus ini. Dan conif yang bawah ini menghitung berapa banyak. Oh, ini berapa banyak yang berlabel miskin dan berlabel tidak miskin. Jadi kurang lebih sama aja. Jadi kita langsung aplikasikan aja rumusnya. Jadi cara kerja rumus ini dia menghitung dari rank ini sama yang di sini. Nah, jadi dia menyesuaikan dari rank tadi ke klasifikasi kemiskinan dan menghitung 100 terdekatnya apakah termasuk miskin atau tidak. Kalau termasuk yang banyak miskinnya akan muncul angka 1. Kalau banyak yang tidak miskin akan muncul angka 0. Jadi karena banyak angka 0, jadi akan muncul angka 0 sini, K100. Kalau nak tambah 200 tinggal ganti ininya, parameter di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kemudian pada tahap diagram perhitungan metode KNN akan dijelaskan oleh Ahmad Mubdillah Zuwardi. Di sini ada diagram perhitungan metode KNN yang dari diagram itu dimulai dari start. Setelah itu masukkan data baru yang akan digunakan, kemudian hitung jarak ke semua data, lalu urut data dari cut data terdekat, lalu tentukan kelompok data berdasar mayoritas, dan N. Itulah dari diagram KNN. Dan penjelasannya akan disampaikan oleh WK Ataya. Baik, untuk penjelasan lebih detailnya, metode KNN adalah suatu algoritma dan dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Proses ini dimulai dengan memasukkan data baru yang akan diklasifikasi. Data baru ini akan dibandingkan dengan data yang sudah ada dalam dataset. Langkah selanjutnya adalah menghitung jarak antara data baru dengan setiap data dalam dataset. Penghitungan jarak ini biasanya menggunakan rumus X-Leiden distance. Setelah semua jarak dihitung, data akan diurut berdasarkan jarak terdekat. Kemudian dipilih jumlah K data terdekat dari data baru tersebut. Dari K data terdekat ini ditentukan kelompok atau kelas berdasarkan mayoritas dari tabel yang dimiliki oleh K data tersebut. Dengan demikian, data tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas yang paling banyak muncul dari K terdekat. Setelah proses ini selesai, maka proses klasifikasi dengan metode KNN pun berakhir. Sekian dari saya. Kemudian pada poin kelima yaitu implementasi metode dengan data akan dijelaskan oleh Muhammad Anugrah dan Razif Aditya. Oke, baik, terima kasih. Untuk implementasi metode dengan data, pada sel 1 ini secara sederhana, sel 1 ini bertindak sebagai gerbang untuk membawa data dari komputer ke dalam lingkungan di Google Colab dan menampilkannya secara utuh. Langkah-langkahnya itu, yang pertama
mengimpor pustaka atau library yang diperlukan. Pada from Google .colab import files, mengimpor fungsi khusus dari Google Colab untuk memungkinkan pengunggahan file. Kemudian kode import I/O mengimpor modul I/O untuk input output untuk membantu membaca file yang diunggah sebagai aliran data atau data stream. Kemudian import pandas SPD mengimpor library pandas yang merupakan alat utama di Python untuk bekerja dengan data tabular atau tabel seperti di Excel. Kemudian langkah kedua menampilkan tombol unggah file dengan cara kode uploaded sama dengan files titik upload dalam buka kurung dan tutup kurung dieksekusi. Kemudian di output cell Anda akan menampilkan sebuah tombol cost files sebagai antarmuka yang supaya mencari dan memilih file dengan format CSV atau comma separate values, yang mana itu data untuk Excel dari komputer kita. Kemudian langkah ketiga memproses pengunggahan data. Setelah memilih file, misalnya dalam bentuk CSV, file tersebut diunggah dari file kita dan disimpan ke penyimpanan sementara dari server Google Colab yang dari kita buat. Kemudian langkah keempat membaca dan mengonversi file CSV tersebut menjadi data frame. Kemudian lalu kode selanjutnya mengambil nama file yang baru saja diunggah. Kemudian pada kode data sama dengan pd.read garis bawah CSV. Ini adalah langkah kunci library pandas membaca file CSV per baris. Kemudian dia mencoba membaca dengan format koma desimal. Kode pertama kali mencoba membaca CSV dengan asumsi memisah desimal, koma, desimal sama, karena secara umum data dari membaca angka desimal dengan benar secara otomatis. Kemudian dia membaca format default lagi. Jika acara pertama gagal, kode akan mencoba lagi dengan pengaturan default di mana pemisah desimal adalah titik. Kemudian hasil dari proses pembacaan ini adalah data diubah menjadi sebuah tabel terstruktur di dalam memori Python yang disebut pandas data frame. Kita menamai data frame ini dengan variabel data. Data frame inilah yang akan diolah lebih lanjut pada sel 2. Kemudian langkah kelima, dia mengatur opsi tampilan pandas. Pada kode pd.set garis bawah option buka kurung petik display titik max garis bawah rows non. Sebelum mencetak, kode ini memberitahu pandas saya ingin melihat semua baris, jangan ada yang dipotong atau disembunyikan dengan pada kode pd.set garis bawah option tersebut, perintah serupa memastikan semua kolom juga ditampilkan. Kemudian langkah ke-6 menampilkan seluruh isi data. Nah, pada kode print buka kurung data tutup kurung, nah perintah ini mencetak keseluruhan data frame data ke output cell. Karena opsi tampilan sudah diatur, semua baris dan kolom dari file CSV-nya akan ditampilkan. Kemudian langkah ke-7 mengembalikan pengaturan tampilan. Setelah selesai mencetak, pengaturan tampilan pandas dikembalikan ke kondisi default. Nah, jadi inti pada proses sel pertama ini mengambil file data mentah dari luar yang kita upload, lalu memasukkannya ke dalam lingkungan kerja Google Colab. Kemudian mengubahnya menjadi format tabel yang bisa diproses oleh Python, dan terakhir menampilkan secara penuh untuk verifikasi. Sekian, terima kasih pada penjelasan dari sel 1. Pada sel 2, langkah paling pertama adalah memastikan data frame pada sel 1 sudah ada di langkah kedua, yaitu maksud dari datanya itu ada data yang sudah ditransformasi di sel pertama. Langkah 1 adalah membersihkan nama kolom menggunakan kode data
titik columns. Langkah kedua adalah menetapkan kolom data, kolom target menggunakan kode persentase penduduk miskin. Langkah ketiga adalah konversi kolom ke tipe data numerik menggunakan tipe objek. Terus langkah keempat adalah memisahkan fitur X dan Y. Langkah kelima adalah membersihkan X-nya, dan langkah keenam adalah penanganan nilai NaN pada X dan Y. Langkah ketujuh adalah pembagian data latih dan uji, mengubah test size menjadi 0,6 untuk mendapatkan 60% data uji dan 40% data latih. Langkah ke-8 adalah penskalaan fitur. Dan langkah ke-9 adalah membuat dan melatih model KNN. Langkah ke-10 adalah membuat prediksi. Langkah ke-11 adalah evaluasi model dan tampilan hasil menggunakan tipe data print. Jadi hasil outputnya adalah menghitung hasil evaluasi modelnya, yang dimana hasil evaluasi model itu terdapat mean absolute error, mean square error, root mean square error, R squared. Nah, semua hasil prediksinya itu terdapat 60% data yang sudah dihitung menggunakan model KNN tersebut, dan terdapat 308 data yang ada di situ. Kemudian pada poin ke-6 yaitu analisis hasil perhitungan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki dan Muhammad Bisri. 6. Analisis hasil perhitungan. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap satu data diuji, diperoleh satu data klarifikasi sebagai tidak miskin. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar data uji tergolong dalam kategori tidak miskin. Hasil ini mencerminkan adanya kesamaan karakteristik yang kuat antara data uji dengan profil data yang tergolong tidak miskin. Selanjutnya dijelaskan distribusi hasil ini dapat mencerminkan dominasi kelompok tidak miskin dalam populasi data atau tidak menunjukkan adanya kecenderungan pola kemiskinan yang cukup menonjol di antara sampel yang diuji. Ini bisa menjadi dasar awal dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan atau sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya dijelaskan kepada Muhammad Bisri. Sebagian besar data uji berhasil diklasifikasikan sebagai tidak miskin, yang mengindikasikan bahwa karakteristik kemiskinan dapat dikenali dengan cukup baik. Analisis ini memberikan gambaran yang informatif tentang sebaran kondisi sosial ekonomi dalam data dan bisa digunakan untuk mendukung evaluasi serta penyusunan kebijakan intervensi yang lebih terarah. Kesimpulannya adalah metode KNN memberikan hasil klasifikasi yang cukup jelas dalam mengelompokkan data uji ke dalam kategori miskin atau tidak miskin berdasarkan kedekatan dengan data latih. Dengan nilai K sama dengan 100, mayoritas tetangga terdekat yang berlabel tidak miskin akan memengaruhi hasil klasifikasi. Proses ini efektif dalam pemrosesan data klasifikasi sederhana menggunakan Excel. Oke, jadi tadi adalah penjelasan dari beberapa hasil laporan yang telah kami kerjakan, yaitu metode KNN. Itu adalah sekian presentasi penjelasan dari kelompok 3 metode KNN. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.